Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa uhayyikum bitahiyatil iman wa uhayyikum bitahiyatil ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitaballah fa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah, saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka hakikat seorang muslim yaitu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan muslim mengajarkan hambanya itu untuk selalu melaksanakan ibadah, yang mana ibadah itu harus disertai dengan amalan-amalan. Karena apa? Ibadah itu merupakan kunci utama masuk surga. Illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Tujuannya untuk apa mengujinya? Yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang diantara kalian itu paling baik? Siapa yang diantara kalian itu paling baik amalannya? Para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa menafsirkan ayat ayyukum ahsanu amala itu ibadah yang paling baik, bukan mana ibadah itu yang paling banyak, ibadah itu yang paling sukses. Allah tidak menyebutkan aksaru amala, akan tetapi ahsanu amala, itu yang terbaik amalannya, yang terbaik ibadahnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam bukunya, yaitu seseorang muslim tidak akan merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kecuali dengan dua syarat, yaitu peribadatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Syaratnya agar ibadah itu diterima itu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintah kalian hanya untuk beribadah dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, dengan memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'budullah mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kepada aku dengan hati yang ikhlas, karena untuk memurnikan agama Allah. Yang pertama itu ikhlas. Dan ikhlas itu berkaitan, sangat erat berkaitannya dengan namanya niat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis arba'in, hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yaitu segala amalan itu disertai dengan niat. Jadi segala amalan-amalan itu harus disertai dengan niat. Niat itu hubungan sangat erat dengan hati, yang namanya hati. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menilai hati kalian, bukan menilai fisik kalian, bukan menilai uang kalian, bukan menilai jabatan kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum
a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari segi rupa kalian, segi fisik kalian, segi wajah kalian, dan juga uang kalian, jabatan kalian. Akan tetapi Allah melihat dari qulubikum, itu hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Jadi Allah itu menilai seseorang itu dari hatinya, dan hati itu yang mana menentukan ikhlas tidaknya seseorang itu mengerjakan ibadah. Ikhlas bukan riya. Apabila kita beribadah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika kita akan beribadah kita dilihat oleh atasan kita dilihat oleh guru-guru kita. Contohnya di pondok, kita dilihat oleh bagian keibadahan. Baru kita mau sholat tahajud, baru kita mau qiyamul lail, kita dilihat oleh orang lain. Baru kita mau bersedekah, infak, itu namanya perbuatan riya. Dan riya itu akan menyebabkan hambanya menjadi musyrik atau berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu syarat yang kedua agar amalan ibadahnya itu diterima, itu ittiba atau taba. Nabi SAW bersabda, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan bukan atas dasar perintahku, maka amalan itu tertolak. Ibadah itu ulama mengatakan ada empat hal. Yang pertama itu kaifiyah, yaitu tata caranya bagaimana. Salat, tata caranya sudah disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua itu ada dia itu jumlah bilangannya, jumlah rakaat maghrib itu harus ada 3, wajib ada 3. Subuh itu ada 2, dan seterusnya. Yang ketiga itu al-makaniyah, yaitu tempatnya. Contoh, ibadah haji itu harus di tempatnya, ya namanya Baitul atau Masjidil Haram, Baitullah atau Masjidil Haram, Makkah atau Madinah, itu harus. Dan yang keempat itu syaratnya itu yaitu zamannya, yaitu waktu maghrib itu pada ketika matahari terbenam, waktu subuh itu ketika fajar sebelum matahari terbit. Itulah yang dinamakan ittiba, ibadah yang disertai dengan atas dasar perintah Nabi Muhammad SAW. Itu ada 4 tadi, itu kaifiyah, ada dia, makannya, dan juga zamannya. Itulah 2 syarat agar amalan kita diterima. Maka kita introspeksi diri, apakah selama ini amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita sudah ikhlas atau sudah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Barang siapa seseorang hamba yang beribadah itu tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu ikhlas, maka di situ akan timbul penyakit dia dan bisa menjerumuskan hambanya itu menjadi musyrik. Yang kedua itu mutaba'ah atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Syarat kedua, apabila seseorang hamba tidak melaksanakan atau tidak menyaratkan syarat yang kedua, itu akan menjadikan hambanya seorang ahli bid'ah. Maka dari itu mari kita belajar lagi tentang agama Islam, tentang syarat-syaratnya ibadah, tentang ibadahnya itu sendiri apa aja. Harus introspeksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Para ahli tafsir menjelaskan, salah satunya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat akan, ayat ini menerangkan tentang kejadian pada hari kiamat. Waqadimna ila ma 'amilu, maka akan kami hadapi perbuatan-perbuatan amal-amalan kalian. Faj'alnahu, maka akan kami jadikan haba'an mansura, itu seperti debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Di sini orang-orang kafir yang senantiasa berbuat baik, sedekah, selalu menyantuni orang lain, akan tetapi tidak dilandasi keimanan, ikhlas atau contoh Rasulullah SAW, maka amalan-amalan itu seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan. Mungkin
Sekian dari saya, mari kita introspeksi diri. Apakah amalan-amalan kita sejauh ini sudah memenuhi dua syarat itu, dua kriteria agar amalan kita diterima ataukah belum? Mari kita merenungkan sejenak. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, datangnya dari saya. Al-haqqu minallah wa sarru minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله